Namanya adalah Amir bin Syurahil, ia seorang ulama tabi'in yang terkemuka. Beliau lahir pada pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab yaitu pada tahun 17H. Ia seorang imam ilmu, penghafal hadits, dan ahli dalam bidang fiqh. Ia meriwayatkan hadits dari Ali bin Abu Thalib, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Aisyah, Ibnu Umar dan lain-lainnya. Ia adalah guru besarnya Abu Hanafi. Ia mengendalikan pengadilan Kufah beberapa lama masanya. Fatwa-fatwanya telah berkembang di masa sahabat sendiri. Hal ini menunjukkan bahwasanya beliau mempunyai ilmu yang luas dalam bidang hadits dan fiqh. Para ulama sepakat bahwa Asy-Sya'bi adalah seorang imam dan seorang yang sikah dan semua ulama memujinya karena keluasan ilmu dan keutamaannya. Ibnu Sirin berkata kepada Abu Bakar Al-Huzali, "Tetaplah engkau bersama Asy-Sya'bi, aku melihat bahwa beliau telah berfatwa di masa sahabat masih banyak jumlahnya." Ibnu Abi Laila berkata, Asy-Sya'bi adalah seorang ulama hadits sedangkan Ibrahim Nakhai seorang ahli qiyas. Dan Asy-Sya'bi sendiri pernah berkata, "Kami bukan fuqaha, kami hanya meriwayatkan hadits." Ia wafat pada tahun 104H. Kelahiran tokoh tabi'in, Amir bin Syurahbil Asy-Sya'bi. Selang 6 tahun setelah masa khilafah Al-Faruq radhiyallahu anhu, lahirlah seorang bayi dari keluarga muslim. Tubuhnya begitu kurus dan mungil. Karena saudara kembarnya lebih banyak mendapatkan jatah di rahim ibunya sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan tubuhnya. Namun, kelak tak ada yang mampu menyamainya baik saudara kembarnya maupun orang lain dalam hal ilmu. Dialah Amir bin Syurahbil Al-Humairi yang lebih dikenal dengan panggilan Asy-Sya'bi, seorang tokoh muslimin pada zamannya. Amir bin Syurahbil Asy-Sya'bi. Beliau lahir dan dibesarkan di kota Kufah. Akan tetapi kota Madinah Al-Munawwarah merupakan kota yang menjadi idamannya. Beliau sering mondar-mandir ke sana untuk menuntut ilmu dari para sahabat Rasulullah, sebagaimana para sahabat juga sering bepergian ke Kufah yang menjadi pangkalan untuk jihad fi sabilillah maupun tempat untuk bermukim. Beliau mendapat kesempatan untuk bertemu sebanyak kurang lebih 500 sahabat yang mulia. Beliau meriwayatkan dari sahabat-sahabat utama seperti Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zaid bin Sabit, Ubadah bin Samit, Abu Musa al-Asy'ari, Abu Sa'id al-Khudri, Nu'man bin Bashir, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Adi bin Hatim, Abu Hurairah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu dan lain-lain. Asy-Sya'bi dikenal sebagai pemuda yang cerdas, lembut hatinya, tajam analisanya, bagus pemahamannya dan kuat daya hafal dan ingatannya. Diriwayatkan bahwa dia berkata, "Tiada aku menulis di lembaran putih atau aku dengan hadis dari seorang melainkan aku mampu menghafalnya. Dan tiada pernah aku mendengar perkataan dari orang melainkan aku tak ingin dia mengulangi ucapannya." Sungguh, pemuda ini sangat gemar berkutat dengan ilmu, walaupun untuk memenuhi rasa ingin tahunya itu dia harus menempuh berbagai kesulitan dan biaya yang mahal. Dia menjalaninya dengan senang hati, seperti yang beliau katakan, "Seandainya ada orang yang pergi dari ujung Syam sampai ke ujung Yaman lalu dia menghafalkan satu kalimat saja yang bermanfaat bagi dirinya, maka sungguh perjalanannya tak sia-sia." Sehingga sampailah beliau pada tingkatan ilmu seperti yang beliau katakan, "Yang paling sedikit dari yang aku pelajari adalah kata-kata syair. Namun seandainya aku mau membacakan syair-syair yang aku ketahui, tentu akan memakan waktu sebulan penuh tanpa mengulang-ulang yang sudah aku sebutkan." Telah disediakan kesempatan bagi beliau untuk mengisi suatu halaqah ilmu di Masjid Jami Kufah,
di mana para pengikutnya berkumpul dalam kelompok-kelompok. Padahal waktu itu masih banyak sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidup dan mondar-mandir di tengah-tengah umat Islam. Bahkan suatu kali Abdullah bin Umar mendengarkan Asy-Sya'bi bercerita dengan rinci tentang sejarah peperangan. Demikian mengagumkannya hingga Ibnu Umar berkata, "Aku hadir dan mendengarkannya dengan telingaku sendiri apa yang dikisahkan oleh Asy-Sya'bi. Sungguh dia lebih baik periwayatannya dariku." Bukti-bukti akan keluasan ilmu Asy-Sya'bi dan ketajaman ingatannya sangat banyak, di antaranya adalah kisah yang beliau ceritakan sendiri. Telah datang kepadaku dua orang yang saling membanggakan kaumnya. Yang satu dari Bani Amir dan satunya dari Bani Asad. Orang dari Bani Amir unggul atas lawannya dan berlaku kasar dengan menyeret orang dari Bani Asad tersebut ke hadapanku. Sementara yang diseret dengan lemah berkata, "Lepaskan aku, lepaskan aku." Namun dia berkeras dan berkata, "Tidak akan kulepas sebelum diakui oleh Asy-Sya'bi bahwa kemenangan ada di pihakku." Selanjutnya aku berkata kepadanya, "Lepaskan dulu kawanmu itu baru kalian akan aku adili." Terhadap orang dari Bani Asad aku katana, "Mengapa engkau merasa lemah dan kalah di hadapannya? Sesungguhnya kalian, Bani Asad, memiliki 6 kebanggaan yang tak dimiliki oleh bangsa-bangsa Arab yang lain. Pertama, di kalangan kalian ada seorang wanita yang dipinang oleh manusia yang paling mulia, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Allah sendiri yang menikahkannya dari atas langitnya yang ketujuh dan mengirimkan utusan Jibril untuk keduanya. Dialah Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy. Inilah kebanggaan pertama bagi kaummu yang tidak dimiliki bangsa Arab lainnya. Kedua, di antara kaum kalian ada seorang penduduk surga yang berjalan di atas muka bumi, yaitu Ukasyah bin Misan. Padahal tidak ada hal seperti itu pada bangsa-bangsa Arab selain kalian wahai Bani Asad. Ketiga, panji Islam pertama telah diserahkan kepada salah seorang dari kaum kalian, yaitu Abdullah bin Jahsy. Keempat, hasil ganimah pertama yang dibagi-bagikan dalam Islam adalah hasil ganimahnya. Kelima, sahabat pertama yang mengikuti Baiatur Ridwan adalah dari kaum kalian juga. Ketika kawan kalian Abu Sinan bin Wahab mendatangi Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, ulurkan tangan Anda, aku akan membaiat Anda." Nabi, "Baiat atas apa?" Abu Sinan, "Atas apa yang ada di hati Anda." Nabi, "Apa yang ada di hatiku?" Abu Sinan, "Yakni menang atau mati syahid." Nabi, "Benar." Kemudian orang-orang membaiat Nabi seperti baiatnya, Abu Sinan. Keenam, bahwa Bani Asad adalah sepertujuh dari muhajirin yang turut dalam perang Badar. Mendengar uraian di atas, orang dari Bani Amir terkejut dan terdiam. Tidak diragukan lagi, dalam masalah ini Asy-Sya'bi ingin membela pihak lemah yang dikalahkan oleh kaum yang kuat. Seandainya orang dari Bani Amir yang kalah, tentu Asy-Sya'bi akan menyebutkan pula kebaikan-kebaikan kaumnya yang tak diketahui oleh keduanya. Tatkala tampuk khilafah beralih ke tangan Abdul Malik bin Marwan, Amirul Mukminin menulis surat kepada gubernurnya di Irak, "Hajjaj bin Yusuf, hendaknya engkau mengirim kepadaku seorang yang mahir dalam hal agama dan dunia, yang akan aku jadikan sebagai teman dan pendampingku." Lalu diutuslah Asy-Sya'bi dan Amirul Mukminin berkenan menjadikannya sebagai pendamping dan memanfaatkan ilmunya ketika menghadap kesulitan, memakai pandangannya setiap kali membutuhkan dan menjadikan dia sebagai utusannya untuk bernegosiasi dengan raja-raja di muka bumi. Suatu kali Asy-Sya'bi diutus untuk urusan penting menemui Justinian Kaisar Romawi.
Setibanya beliau di Romawi dan setelah memberikan keterangan, Kaisar Romawi kagum akan kecerdasan dan kelihayannya, serta takjub akan keluasan wawasan dan kekuatan daya tangkapnya. Dia bahkan meminta kesediaan Asy-Sya'bi untuk memperpanjang kunjungannya. Sampai beberapa hari, sesuatu yang tidak pernah dilakukan Kaisar terhadap para utusan yang lain. Ketika Asy-Sya'bi mendesak agar segera diizinkan pulang ke Damaskus, Justinian bertanya, "Apakah Anda dari keturunan raja-raja?" Beliau menjawab, "Tidak, saya seperti umumnya kaum muslimin." Setelah beliau diizinkan pulang, Kaisar berkata, "Jika Anda telah sampai kepada Abdul Malik bin Marwan dan menyampaikan apa yang dikehendakinya, berikan surat ini kepadanya." Setibanya Asy-Sya'bi di Damaskus, beliau bersegera menghadap Khalifah Abdul Malik untuk melaporkan apa yang dia lihat dan dia dengar. Ketika hendak beranjak pulang, beliau berkata, "Wahai Amirul Mukminin, Kaisar Romawi juga menitipkan surat ini untuk Anda." Kemudian beliau pulang. Ketika Amirul Mukminin membaca surat tersebut, beliau berkata kepada pembantunya, "Panggillah Asy-Sya'bi kemari." Maka Asy-Sya'bi kembali menghadap Khalifah. "Khalifah, tahukah engkau, apa isi surat ini?" Asy-Sya'bi, "Tidak wahai Amirul Mukminin." Khalifah, Kaisar Romawi itu berkata, "Saya heran bagaimana bangsa Arab mau mengangkat raja selain orang ini Asy-Sya'bi." Asy-Sya'bi, dia berkata demikian karena belum pernah berjumpa dengan Anda. Andai saja dia pernah melihat Anda, tentulah dia tak akan berkata demikian. Khalifah, tahukah Anda, mengapa Kaisar Romawi menulis seperti ini? Asy-Sya'bi, tidak wahai Amirul Mukminin. Khalifah, dia menulis seperti itu karena iri kepadaku lantaran memiliki pendamping sepertimu, lalu dia hendak memancing kecemburuanku sehingga aku akan menyingkirkan dirimu. Ketika pernyataan Abdul Malik ini sampai ke telinga Justinian, dia berkata, "Demi Allah, memang tidak ada maksud lain dariku selain itu." Asy-Sya'bi mampu meraih derajat ilmu yang setara dengan para ulama senior pada zamannya. Az-Zuhri berkata, "Sesungguhnya ulama itu ada 4, yaitu Sa'id bin Musayyab di Madinah, Amir bin Syurahbil di Kufah, Hasan al-Basri di Basrah, dan Makhul di Syam." Hanya karena sifat tawadu, beliau tidak suka jika ada yang menyebutnya sebagai alim orang yang berilmu. Pernah salah seorang dari kaumnya berkata, "Jawablah wahai faqih, wahai alim." Beliau berkata, "Janganlah memujiku dengan apa yang tidak ada padaku." Orang yang faqih adalah orang yang benar-benar menjauhi segala yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang alim adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manalah aku termasuk ke dalamnya. Suatu ketika beliau ditanya tentang suatu masalah, beliau menjawab, "Umar bin Khattab berpendapat begini, Ali bin Abi Thalib berkata begini." Maka penanya berkata, "Lalu bagaimana pendapat Anda, wahai Abu Amru?" Beliau tersenyum dan berkata, "Apa pula pentingnya kata-kataku bagimu padahal Anda sudah mendengar pendapat Umar dan Ali." Di samping itu, Asy-Sya'bi menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia dan sifat-sifat yang utama. Beliau tidak suka debat kusir dan berusaha menjauhkan diri dari pembicaraan-pembicaraan yang tak bermanfaat. Suatu kali seorang sahabatnya berkata, "Wahai Abu Amru." Beliau berkata, "Labaik." Orang itu bertanya, "Bagaimana pendapatmu tentang perbincangan orang berkenaan dua orang itu?" Beliau berkata, "Dua orang yang mana?" Dia menjawab, "Utsman dan Ali." Beliau menjawab, "Demi Allah,
Aku tidak ingin pada hari kiamat nanti menjadi musuh bagi Utsman bin Affan atau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Sungguh telah berkumpul pada diri Asy-Sya'bi antara ilmu dan kelapangan dada. Diriwayatkan bahwa ada seseorang yang menuduh beliau dengan tuduhan yang keji dan memaki dengan kata-kata kotor, namun tiada yang dikatakan Asy-Sya'bi selain kalimat, "Jika memang apa yang Anda tuduhkan kepada saya itu benar, mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Namun jika ternyata tuduhanmu dusta, maka semoga Allah mengampunimu." Beliau tidak segan-segan menerima ilmu dari orang-orang yang masih pemula kendati beliau sendiri telah masyhur akan keutamaan, ma'rifah, dan hikmah-hikmahnya. Pernah suatu ketika ada orang dusun yang selalu rajin mendatangi majelisnya, tetapi orang ini banyak diamnya, sehingga suatu kali Asy-Sya'bi menegurnya, "Mengapa engkau tak pernah bicara?" Dia berkata, "Ketika aku diam maka aku selamat, ketika aku mendengar maka aku mendapat ilmu. Hasil dari telinga akan kembali kepada dirinya sendiri, sedangkan hasil lisan akan berpindah ke orang lain." Sejak itu kalimat orang dusun tersebut selalu beliau ulang-ulang dalam hidupnya. Meski demikian sempurna dan ketinggian kedudukannya dalam hal ilmu dan agama, Asy-Sya'bi juga mampu berbicara dalam bahasa yang mudah dipahami dan enak didengar. Sesekali beliau juga bercanda selagi masih dalam batas diperbolehkan dan bermanfaat. Suatu ketika, datanglah seseorang kepada beliau yang tengah duduk bersama istrinya. Orang itu bertanya, "Siapa di antara kalian berdua yang dipanggil Asy-Sya'bi?" Beliau menjawab, "Ini dia." Beliau menunjuk istrinya. Yang lain lagi bertanya, "Siapa nama istri iblis itu?" Beliau menjawab, "Kami tidak menghadiri pesta pernikahannya." Barangkali ungkapan yang paling pas untuk menggambarkan karakter Asy-Sya'bi adalah pengakuan beliau, "Tak pernah aku bangun dari tempat dudukku untuk melakukan sesuatu agar dilihat oleh semua orang. Tak pernah aku memukul budakku dan tak pernah kubiarkan sanak keluargaku meninggal dengan membawa utang melainkan kubayarkan." Usia Asy-Sya'bi mencapai lebih dari 80 tahun, ketika berita tentang wafatnya sampai kepada Hasan al-Basri, ulama Basrah. Beliau berkata, "Semoga Allah merahmati beliau, sungguh beliau memiliki ilmu yang luas, lapang dada, dan memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam."